Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lairatus Sipasonia Pauzia, NPM 2018-01500-755 dari R4G. Di sini saya akan menjelaskan layanan konsultasi. Nah, apa sih layanan konsultasi itu? Layanan konsultasi itu merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Nah, di dalam layanan konsultasi itu ada tujuan layanan konsultasi. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi permasalahan yang dialaminya. Nah, kalau tujuan khususnya kemampuan diri berupa wawasan, pemahaman, dan cara bertindak. Terus juga ada komponen. Nah, komponen itu ada 3. Yang pertama ada konselor, yang kedua konsulti, yang ketiga pihak ketiga. Konselor itu adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling. Terus ada konsulti. Nah, konsulti itu adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Terus yang ketiga ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini pihak ketiga itu adalah orang yang dilibatkan dalam konsultasi harus berkait langsung dengan konsulti yang memahami permasalahannya. Nah, di dalam layanan konsultasi itu ada asas. Ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, terus ada asas kesukarelaan, dan asas pengambilan keputusan. Nah, asas kerahasiaan itu asas kerahasiaan. Jadi di sini kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga, hal-hal yang menyangkut dirinya dan permasalahannya dirahasiakan dengan ketat oleh konselor, dengan dijamin untuk terjaganya rahasia konsulti dan pihak ketiga itu. Konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Terus juga konsulti diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusannya yang dianggap paling tepat. Terus ada kemandirian. Ini dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian, yaitu ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif. Terus yang kedua ada memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Terus yang ketiga ada mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat ada mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Terus yang kelima ada mewujudkan diri sendiri. Terus di sini juga ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama ada pendekatan. Apa sih yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi? Nah, di sini ada wawasan. Wawasan yaitu konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal yang terkait dengan dirinya. Terus yang kedua ada pengetahuan. Konsulti
perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik yang berkenaan dengan dirinya dan pihak ketiga, lingkungan dan masalahnya. Terus juga ada keterampilan. Untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Terus ada nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana dia memandang diri dari pihak ketiga dan manusia lainnya, nilai-nilai sosial dan norma, khususnya yang menyangkut hubungan antara individu, hubungan dirinya dengan lingkungan, nilai hukum, moral, dan spiritual. Nah, di sini ada sikap. Dengan nilai dan sikap demikian, kita diharapkan dapat membentuk hubungan yang kondusif antara konsulti dan pihak ketiga. Nah, di sini juga ada teknik. Teknik ini ada dua, ada teknik umum dan teknik khusus. Yang pertama ada teknik umum. Nah, teknik umum ini teknik sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor, mulai dari menerima klien dan mengatur posisi duduk. Nah, dari menerima klien ini, konselor harus menerima dengan baik. Misalnya ketika konseli datang untuk melakukan konseling, nah konselor ini menerima dengan baik, senyum, menyapa, tanya. Terus sebelum melakukan konseling juga harus mengatur posisi duduk. Nah, yang kedua ada teknik khusus. Teknik khusus ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Terus di sini juga ada penguasaan teknik oleh konsulti. Di sini dimaksudkan sampai sejauh mana konsulti harus disiapkan sehingga mampu menangani permasalahan pihak ketiga yang akan menjadi klien. Yang pertama ada konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Dan kedua, menciptakan situasi yang kondusif bagi terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Nah, di sini juga ada strategi. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat penyelenggaraan pelayanan antara konsulti dan pihak ketiga juga atas kesepakatan demi kenyamanan dan jaminan atas asas-asas konseling. Nah, di sini juga ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan ahli tangan kasus. Aplikasi instrumentasi itu mengalami kondisi pribadi pihak ketiga atau masalah yang dibahas dalam konsultasi. Terus ada himpunan data. Himpunan data itu data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi. Terus yang ketiga ada konferensi kasus. Di sini ada konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat.
Terus ada kunjungan rumah. Merupakan upaya cara mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor. Nah, terus ada ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus ini merupakan upaya mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab memecahkan masalah atau kasus-kasus yang tertentu yang dialami siswa kepada orang lain yang lebih mengetahui dan berwenang, bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah klien secara lebih tuntas. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.